Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 20 111 40 14 9, prodi Perbankan Syariah kelas 3E. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Bagian A, riwayat hidup Al-Ghazali. B, pendidikan Al-Ghazali. C, keadaan politik pada masa Al-Ghazali. D, karya-karya Imam Al-Ghazali. Langsung saja, riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Irak pada tahun 450 Hijriah. Nama Al-Ghazali berasal dari Ghazal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Al-Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangan sendiri dari menenun wol. Dan dia juga terkenal pecinta ilmu dan doa selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan, ajarannya tidak memberikan kesempatan untuk memfaksi keberhasilan anaknya sesuai doanya. Pada mulanya Al-Ghazali mengenal tasawuf pada ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun dalam hal ini ada dua versi. Satu, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudara yang bernama Ahmad, yang seorang sufi, dengan bertujuan untuk pendidikan dengan baik. Bahwa sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Razikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur, juga di Khorasan. Pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting dalam dunia Islam. Kemudian menjadi murid Imam Al-Hamaramain Al-Junawi, yang merupakan guru besar Madrasah Al-Haramain, Madrasah Al-Anfiryani di Syapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu beralam. Empat tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, menimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah ia menulis buku-buku ilmiah tasawuf tepat, tapi keadaan demikian tidak selamanya menenteramkan hatinya. Dalam hatinya ia mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah yang kehidupan yang dikasihi Allah? Inikah cara hidup yang diridhoi Tuhan? Dan merenguk madu dunia sampai ke dasar gelasnya. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan suci. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tapi juga kuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hambanya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran dari Damaskus. Ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampung di Tus. Di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dalam usia 55 tahun, dengan meninggal beberapa anak perempuan, dan juga ia mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun. Pendidikan Al-Ghazali. Dari mempelajari beberapa filsafat baik Yunani maupun pendapat-pendapat filsuf, Al-Ghazali mendapat argumen-argumen yang tidak tepat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Al-Ghazali menjalankan argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam, dan para filosof mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui rincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja.
Ia pun menentang argumen para psikolog yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata, mustahil adanya penyelewengan. Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. 1. Maqasid al-Wasilah, tujuan-tujuan para filosof, karena pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. 2. Tafifud al-Fahdisah, kekacauan pikiran para filosof yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafat para psikolog dengan keras. 3. Misfir al-Ilm, kriteria ilmu-ilmu. 5. Al-Mudkis min al-Diyafil, penyelamat dari kesatuan. 6. Al-Maliki al-Aliyah, pengetahuan yang rasional. 7. Misyakat al-Anwar, lampu yang bersinar banyak. 8. Minaj abidin, mengabdikan diri kepada Tuhan. 9. Al-Ittihad fi al-Ittihad, moderasi dalam akikah. 10. Ayyuha al-walad, wahai anak. 11. Al-Mustasfa, yang terpilih. 12. Jam al-awwam al-kalam, tentang perkataan Tuhan kepada manusia. 13. Mizan al-amal, timbangan amal. C. Keadaan sosial dan politik pada masa Al-Ghazali. 1. Madrasah Nizamiyah Baghdad. Nizamul Mulk dalam sejarah Islam terkenal sebagai seorang negarawan Islam yang amat biasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam. Beliau adalah seorang Perdana Menteri Waziris Sultan Malik Shah dari Daulah Bani Salju 1702 sampai 1902. Saudara Parsi, hidup di pertengahan abad ke-5 Hijriah. Ibnu Khalil dalam kitbahnya Waqafah menceritakan mengenai Abu Isa. Beliau diminta untuk memberi pelajaran oleh Wazir Yamu, tetapi waktu mahasiswa sudah berkumpul untuk mendengarkan kuliahnya, beliau tidak muncul. Kemudian disusul namun tidak bertemu. Karena itu diganti oleh Ibnu Sabab. Beberapa waktu lalu Al-Sa diketahui mengajar di masjidnya. Kemudian datang menemui beliau dan menyatakan ketidaksempatannya terhadap sikap gurunya yang menolak permintaan Wazir Sultan, dan mereka mendesak jika beliau menolak tawaran sebagai gurunya itu, beliau mulai menggantikan Ibnu Sabak sekurang lebih 20 hari mengajar. Adapun sebab-sebab mengapa masa mengikut beliau yang mendesak, karena merasa di Nizamiyah mereka kehilangan berbagai fasilitas, padahal Wazir itu kemurahan terhadap mahasiswa dan ulama amat besar. D. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Setengah abad dari usia Al-Ghazali dilebih dalam abad ke-5 Hijriah dan hanya kurang lebih 5 tahun. Itulah masa hidup Al-Ghazali yang dihabiskan berapa lama di Khorasan, Iran, tempat kelahirannya dan pendidikannya. Baghdad, Irak, tempat memuncak kelahiran intelektual. Damaskus, Al-Qud, Mekah, Madinah, serta kota-kota lain dipersilakan dalam pengembarannya yang panjang untuk memenuhi tuntutan spiritualnya. Pada masa Al-Ghazali hidup ditinjau dari kondisi politik dunia Islam bagian timur, secara eksistensi dinasti Abbasiyah dari Baghdad masih diakui, tetapi secara de facto kekuasaan efektifnya berada di tangan para sultan yang membawahi wilayah tersebut dengan beberapa daerah kesultanan yang independen. Dinasti Saljuk didirikan oleh Sultan Tughril Beg 1307 sampai 1603 Masehi, sempat berkuasa di daerah-daerah Khorasan, Rai, Irak, Persia, daerah-daerah lain di sekitarnya selama 90 tahun lebih, antara 429 sampai 522 Hijriah atau 1037 sampai 1127 Masehi. Kota Baghdad dikuasai pada tahun 1505 Masehi, 3 tahun sebelum Al-Ghazali lahir. Pada masa Al-Ghazali hidup, bukan hanya diintegrasi dalam bidang politik umat Islam seperti tadi, tetapi juga dalam bidang sosial keagamaan.
konflik sosial terjadi di kalangan umat Islam pada masa Al-Ghazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu yang terus lanjut hingga abad-abad selanjutnya. Karena memang di antara para intelek tidak ada kesamaan pandangan, mesti paling tidak mereka saling memaksa kehendak atau paham tertentu kepada masyarakat lainnya. Memang diakui para penguasa pada waktu itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu para ulama kemudian saling berkompetisi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Terima kasih, sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.